Kalau Siap. kios itu ada ruang nggak untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk juga berbicara nggak di Alhamdulillah Jawa Timur di atas angin, Mas. Kenapa saya katakan Jawa Asik. Timur? Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Podskamling, podcast keliling Bawaslu Jatim. Kali ini kita mendatangkan salah satu alumni SKPP tingkat lanjut yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Dari Jawa Timur, sahabat Bawaslu, hanya 14 orang yang bisa tembus dan lolos ke nasional. Salah satunya adalah Mas Denny Kurniawan. Wow, keren sekali ini, bisa tembus sampai ke tingkat lanjut. Mas Denny, apa nih perasaannya nih setelah ikut SKPP tingkat lanjut nih? Gimana nih? Tidak semua orang bisa ikut gitu kan ya? Yang pasti satu perasaannya seneng. Ya. Dan gak nyangka juga bisa dipilih oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Jawa Timur untuk direkomendasikan untuk lolos ke nasional. Karena kan saat di sekolah menengah kemarin saya tuh dapat terkategorikan aktif mungkin iya. Terus di situ juga saya sempat melakukan kejahilan ke sesama peserta gitu. Kayaknya ini nilai mini gitu, tapi ternyata alhamdulillah tidak gitu kan. Dan perasaannya seneng yang pasti karena buat saya ini adalah suatu penghargaan yang tidak bisa dihargai atau tidak bisa dibeli dengan uang berapapun gitu kan. Karena kalau ketika kita sudah mendapatkan kesempatan ya itu harus dijalankan gitu kan. Di sisi lain selain senang, berat Mas. Beratnya adalah kita yang sudah dikirim ke nasional mempunyai beban tersendiri untuk bagaimana amanah terhadap teman-teman yang ada di SKPP Menengah se-Jawa Timur dan juga terutama yang ada di SKPP masing-masing lokal di kota kabupaten. Karena kan tanpa proses dari SKPP dasar dan menengah, kita para teman-teman yang kemarin berangkat tidak mungkin ke nasional. Dan artinya itu adalah tugas kita ke teman-teman yang dasar dan menengah untuk memberikan pengalaman, edukasi, dan juga perspektif baru terhadap demokrasi itu sendiri. Oh, keren. Bisa nggak nih diceritakan nih gimana nih pengalamannya saat di sana nih, bertemu secara nasional dengan orang-orang pilihan lah tentunya, orang-orang pilihan dan terpilih di seluruh provinsi di Indonesia. Siap, karena kemarin keadaannya masih pandemi ya, protokol kesehatan pun juga harus dijaga ketat gitu kan, sehingga pertemuan kemarin itu tidak seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tapi hanya sebagian provinsi saja. Jadi SKPP nasional kemarin ini atau SKPP tingkat lanjut ini terbagi 2 sesi Mas. Ya. Kebetulan dari Jawa Timur ini gelombang pertama, yang dimana itu ada 102 peserta dari beberapa daerah, salah satunya ada daerah istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan juga luar daerah lain termasuk Bali dan juga Aceh dan beberapa yang lain. Yang pasti seneng, ada pengalaman baru dan ada perbedaan pendapat yang akhirnya di situ inilah demokrasi yang benar gitu buat saya. Artinya kan kalau kita menengah kemarin giliran bertanya, giliran menyampaikan pendapat itu kan peluangnya lebih banyak ya karena hanya se-Jawa Timur dan 75 peserta. Nah ini kita 102 peserta, artinya kita harus memahami 102 karakter masing-masing gitu kan. Dan di situ perbedaan pendapat seringkali terjadi. Jadi kayak misalkan saling menunjukkan ini eksistensi loh, betul, eksistensinya. Ini loh aku harus membanggakan Bawaslu provinsiku gitu kan. Jadi kita momen-momen bertanya ketika misalkan nih ada forum diskusi, mengajukan pertanyaan kan biasanya cukup dengan mengangkat tangan gitu ya. Itu tidak, karena kadang panitia yang sebegitu mengidentifikasi tempat yang sangat luas, panitia hanya beberapa gitu kan, sehingga ada beberapa peserta yang tidak terlirik itu
Saya. Jadi setiap kali momen bertanya yang seru adalah momen chaosnya, gitu kan. Momen chaosnya kenapa saya bilang seru? Karena disitulah kesempatan kita untuk saya harus apa nih? Harus mengalah? Apa saya harus egois nih di sini, gitu kan? Itu keseruan pertama. Yang kedua, keseruannya adalah dari segi materi. Bagaimana kita benar-benar asah otak kita untuk paham dengan demokrasi itu sendiri, karena di beberapa materi yang sangat tertarik dari saya, di situ ada bedah demokrasi, ada promosi demokrasi, ada tentang mengangkat isu lokal. Apa sih bagaimana sih demokrasi di daerah lokal atau di daerah sekitar, gitu kan? Dan saya kemarin mengangkat 2 tema di tentang demokrasi lokal, yaitu yang pertama tentang kebijakan kepala desa, kebijakan tentang pemilihan kepala desa yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, dan kesetaraan pemilu pada disabilitas di Kabupaten Pasuruan. Gitu. Oke, kalau mau dibedakan nih, apa nih yang dirasakan oleh Mas Denny mengikuti SKPP dasar, menengah, kemudian sampai lanjut nih? Perbedaan spesifiknya apa nih Mas? Kalau perbedaan spesifik kembali lagi pada ke materi. Jadi kalau di dasar itu kan kita hanya mendapatkan materi tentang kesukarelawanan, terus peran media massa pada demokrasi, gitu kan. Terus kalau di menengah itu perbedaannya sama, materinya mungkin berkelanjutan ya dari dasar. Tapi kalau untuk dilanjutan kita spesifiknya benar-benar berbeda adalah kita benar-benar diasah otak untuk menganalisa demokrasi ini seperti apa. Gitu. Berarti lebih banyak dari peserta juga ya yang berbicara begitu ya, tidak hanya dari jadi kemarin itu kegiatan di lapangan itu jauh lebih banyak daripada kegiatan saat di forum. Cuman karena memang sebenarnya sih tidak, kalau dibilang tidak menjenuhkan tidak ya Mas, sama sekali tidak. Cuman ya karena kembali lagi setiap kali momen sesi tanya jawab selalu chaos, mungkin sedikit 20%-an hal-hal yang membosankan tuh terjadinya di situ. Oke. Tapi pertanyaannya kemudian ngapunten ya. Ini pertanyaannya agak mungkin ke Mas Benny. Kalau kios itu ada ruang nggak untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk juga berbicara nggak di Alhamdulillah Jawa Timur di atas angin, Mas. Jawa Timur di atas angin. Jadi di SKPP lanjut kemarin itu ada 12 peserta disabilitas. Dengan rincian 10 disabilitas laki-laki dan 2 disabilitas perempuan. Dan yang paling banyak ini yang paling lengkap ini adalah dari Jawa Timur, walaupun hanya 4. Kenapa kok saya katakan paling lengkap? Disabilitas netranya ada, disabilitas daksanya dapat, tunggu bicara juga dapat. Nah ini yang beragam disabilitas dari Jawa Timur. Sedangkan dari Istimewa Yogyakarta itu hanya ada netra sama daksa. Begitupun di Jawa Barat itu hanya ada daksa. Terus dari Papua itu hanya daksa. Jadi kebanyakan rata-rata difabel daksa memang yang diambil sama Bawaslu provinsi sebelah. Tapi kalau Jawa Timur luar biasa beragam seperti itu. Terus dari kesempatan bertanya, dari kesempatan bertanya ini Jawa Timur kenapa saya katakan di atas angin? Karena banyak menerima kesempatan, termasuk dari saya dan Mbak Yuni dan Mas Adi. Mas Adi ini dari difabel daksa, Mbak Yuni dari Rungu Bicara, dan saya dari difabel netra, seperti itu. Pertanyaannya, pelatihan itu ramah nggak terhadap disabilitas? Maksudnya dari sistem pelatihannya, dari proses tukar pikirannya, bisa nggak teman-teman merasa nyaman nggak teman-teman disabilitas di situ, Mas? Secara global ramah. Tapi kemarin kita sempat ada kendala itu di pembuatan waktu promo demokrasi lokal. Jadi mungkin ini evaluasi bersama untuk SKPP lanjut ke depannya ya. Kemarin itu kita yang disabilitas netra itu kesusahan dibikin PowerPoint dan bikin video. Kalau di Word mungkin kita bisa ketik sendiri gitu kan. Nah, kenapa kok saya katakan susah? Bikin video kan harus dibantu sama teman-teman yang awas nih, gitu kan.
Begitupun dengan bikin PowerPoint, banyak animasi, banyak gambar yang kita susah dari disabilitas netra gitu. Cuman kemarin waktu kita minta ke panitia minta untuk dampingan, benar sih tujuan panitia itu sangat baik, bagaimana peserta dan peserta disabilitas dan sesama peserta yang non difabel itu berkolaborasi gitu kan. Tapi kan problemnya adalah di sini sama-sama kerja, sama-sama mengerjakan tugas. Nah, ini yang kemarin kita sempat dari difabel netra ini keberatan, gimana ya. Tapi alhamdulillah karena Provinsi Jawa Timur konkret luar biasa gitu kan. Luar biasa nih. PowerPoint-nya saya dibantu sama sesama peserta dari Jawa Timur, itu satu. Terus kalau videonya dibantu sama panitia dari Bawaslu RI, alhamdulillah di situ. Jalan selalu ada, yang penting kita berusaha. Yang penting berusaha. Mantap. Pasca ini nih Mas Denny, ini kan Pak Ang ngomong katanya peserta ini nantinya dapat tugas untuk memperkuat demokrasi lokal nih kan ya, peserta alumni SKBP lanjut. Mas Denny ini mau ngapain nih habis ini nih? Apa proyek atau kegiatan yang akan dilakukan nih ke depan? Menikah kayaknya Mas. Demokrasi. Kenapa? Menikah kayaknya. Enggak, canda ya. Iya. Harus bercanda lah, harus. Sudah dapat sama. Kita lakukan adalah satu, tanggung jawab tadi seperti yang saya katakan, tanggung jawab itu lebih besar gitu kan. Ya, siap. Yang pengen saya lakukan adalah lebih mengadvokasi terhadap teman-teman disabilitas. Kenapa kok hanya disabilitas? Tetap saya akan memberikan edukasi atau advokasi semampu saya kepada semua teman-teman yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya. Umumnya mungkin se-Jawa Timur ya, karena kemarin kita bisa lolos ke nasional ya karena provinsi gitu kan. Cuman lebih spesifik saya akan advokasi ke difabel, karena difabel ini adalah mereka yang rawan dan peluang dijadikan korban money politik dan juga korban surat suara. Artinya disabilitas kadang masih dipandang orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi teman-temannya untuk memilih calon yang akan memimpin dan pasangan calonnya gitu kan. Dan di situ kadang disabilitas juga dianggap dukun buat bahan taruhan. Jadi kayak misalkan nih, Mas Aziz adalah calon gitu kan. Iya. Menganggap saya orang yang difabel dan mungkin mempunyai mata batin kuat gitu, sehingga kamu bisa jamin nggak berapa persen kalau saya jadi gitu. Misalkan di intervensi di situ gitu. Banyak calon yang percaya begitu ya Mas ya? Banyak. Nah, terus nanti kalau misalkan 80% Mas, sip, mantep. Nanti kalau misalkan saya memang benar-benar jadi apa yang kamu minta dan apa kelompok difabel yang inginkan, saya akan penuhi itu. Nah, rata-rata teman-teman disabilitas itu masih tergiur di situ, dan saya akan berusaha mengadvokasi fokus di situ dulu. Itu tugas saya untuk ke depan. Tapi benar bisa ini, saya tertarik nih Mas mau tanya. Tapi bisa benar-benar memprediksi ya Mas ya? Sebenarnya ya? Atau hanya dipercaya orang? Tidak semua disabilitas. Ada sebagian disabilitas yang memang sama Allah dikasih kelebihan di situ, ada yang memang tidak bisa. Kalau saya jujur tidak bisa. Enggak, siapa tahu masih lihat Google untuk lihat anunya begitu. Disuruh prediksi tiba-tiba lihat lembaga survei ini prediksinya kemana, kemudian begitu kan. Bisa kalau cari bagian di situ bisa. Agenda menikah secepatnya nih kayaknya nih ya? Enggak Mas, terjadi. Cuma kalau apakah ada dapat dari dasar dan menengah atau lanjut, ada. Apa-apa ya. Ada nggak yang sudah disasar nih? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa lah dibantu sama Mas Bagus, sama Mas Syuhada ini untuk. Kayaknya Mas Syuhada yang kekeh membantu itu Mas. Mas Syuhada luar biasa, memang beliau orang yang sangat baik dan tulus. Luar biasa, iya luar biasa. Syuhada. Ini rencananya targetnya kapan nih Mas? Kegiatannya nih, target apa? Yang akan saya lakukan mungkin awal Januari, karena di awal Januari proses teman-teman Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Kabupaten Pasuruan ini untuk melaksanakan muscap dan juga memilih ketua dan wakil yang baru. Nah, disitulah momen saya untuk masuk membicarakan atau membahas tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilihan secara
aklamasi, karena di kami sendiri di Persatuan Tunanetra itu terkadang masih sering terjadi kalau money politik tidak ya, sering terjadi calon ini adalah kedekatan. Jadi kayak misalkan tanpa aklamasi gitu loh Mas. Jadi kayak misalkan saya sama Mas Aziz nih sangat dekat gitu. Dan Mas Aziz tahu saya orangnya lola gitu kan misalkan. Nah, Mas Aziz memanfaatkan momen itu. Den, kamu nyalon saja sebagai ketua. Nanti biar saya menjalankan, kamu tinggal tanda tangan, tinggal gini gini gini. Nah, kembali ke apa namanya sumber daya ini, kembali ke SDM, karena kan tidak semua teman-teman difabel netra atau semua difabel itu kan sempat merasakan pendidikan. Jadi mereka kadang memanfaatkannya di momen itu. Nah, ini yang sangat tidak demokrasi sekali. Dan saya alhamdulillah kemarin sempat ngobrol melalui Zoom dengan beberapa teman-teman difabel netra di Kabupaten Pasuruan dan mendukung apa yang menjadi proyek saya ke depan di situ. Iya, karena kata Pak TA, Pak tenaga ahli nih, Pak Masykuruddin Hafid, katanya kalau kegiatannya bisa menarik, nanti bisa kolaborasi nih dengan Kapkota nih, ya nggak? Betul. Bisa betul. dinanain juga, bisa. Betul. Oke. Dan saya berharap itu proposal dari salah satu teman-teman Jawa Timur ada yang gul lah gitu. Wah, semoga ya, semoga dengan. Tapi proposalnya kayaknya menarik tuh kalau saya sepintas melihat penyampaian dari Mas Benny itu. Karena sampai sekarang kadang-kadang penyandang disabilitas kadang-kadang ini benar kata Mas Benny ya, masih ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Betul. Oke. Mas Benny dulu saya baca CV-nya dulu katanya penyiar ya, penyiar Betul, radio Mas. ya, keren banget. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang. Apa nih biasanya di menyiarkan apa nih? Berita atau saya pantun? Fokusnya sebenarnya lebih pada ke hiburan. Jadi kadang saya ditaruh di dangdut atau kadang ditaruh di acara anak muda di lagu-lagu pop yang baru-baru. Kalau di berita saya malah jarang, hanya sebatas cadangan saja. Oke. Sampai sekarang ya di radio Sampai ya sekarang. Di Pasuruan lo keren. Betul. Makanya dari ini tadi penyampaiannya. Ini bentar lagi mau berangkat. Nanti ada Oke, kita nggak usah lama-lama ini berarti kalau sudah mau berangkat. Aman, Mas. Nanti acaranya jam 3 kok. Jadi misalkan masih berangkat setengah 3 masih aman. Makanya tadi nanya ke Mas Bagus jam berapa Mas gitu. Oke, jam 1 gitu ya. Iya, aman. Tren radio masih banyak kalau mau tanya tentang radio misalkan. Penggemar radio menurut Mas Denny sih banyak di Pasuruan gitu ya Mas ya. Kalau untuk kalangan usia muda, seusianya Mas Aziz, usianya Mas Syada, sudah perlahan-lahan meninggalkan radio konvensional FM. Karena mereka kan lebih main ke streaming, lebih main ke radio yang visual. Karena kan sekarang ada aplikasi radio yang bisa melihat gambarnya juga gitu kan, suasana di studio itu seperti apa, wajahnya orangnya gimana gitu. Tapi radio ini masih bisa bermain, masih bisa kita gunakan untuk masyarakat yang usia lanjut atau lansia. Dan itu tidak bisa ditinggalkan. Makanya kenapa di beberapa RTL saya waktu di sekolah dasar kemarin saya mengusulkan talk show ke radio, karena non sewu masyarakat lansia juga peluang untuk untuk money politik, untuk pemanfaatan suara kan seperti itu. Jadi di mana mereka yang sudah usia tidak produktif mudah untuk dikelabui dengan janji-janji manis kan seperti itu. Jadi radio tidak bisa ditinggalkan yang konvensional. Walaupun pemuda-pemuda ini sudah berlahan-lahan meninggalkan radio. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Hal ini sudah menjadi bukti, Mas. Jadi ketika saya siaran lagu-lagu anak muda itu yang respon hanya 30% di jalur SMS dan di WhatsApp. Mereka lebih masuk di Twitter dan IG gitu. Tapi kalau di acara dangdut, acara nostalgia atau lagu-lagu lama, masyarakat masih banyak yang request melalui SMS ataupun telepon menggunakan seluler seperti itu. Betul. Dan ternyata Bawaslu juga ada berapa kabupaten nih Mas, ternyata juga banyak bekerja sama dengan radio kayak Sampang, radio. Betul. Salah satunya Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini ada kerjasama dengan salah satu radio pemerintah daerah, dan sepertinya kalau tidak salah 2 minggu sekali selalu ngisi di radio tersebut. Seperti itu.
Yang terakhir nih Mas, sebelum berangkat Ya. ke radio nih, apa nih pesan dan inspirasinya bagi kita semua nih, sahabat Bawaslu di Jawa Timur nih? Ya, pesan saya terutama untuk seluruh kader SKPP di Jawa Timur khususnya, umumnya untuk teman-teman SKPP yang mungkin juga nasional, karena ini bakal dilihat oleh semua publik kan ya, gitu kan. Pesan saya satu, jangan pernah melupakan sejarah bahwa kita adalah seorang kader dari pengawas pemilu, bahwa kita adalah seorang yang dipilih atau terpilih dari Bawaslu untuk mendapatkan banyak ilmu tentang sekolah pengawasan, dan itu bisa kita manfaatkan untuk terlibat dan terjun langsung di wilayah lokal kita, entah itu Panwascam ataupun giat-giat lain yang berkenan dengan pemilu. Kemarin waktu kami main ke Bawaslu RI, disambut baik dengan Cak Maskur, bahkan Cak Maskur memberi pesan kalau bisa aktif di Bawaslu. Bahkan kalau misalkan nanti Bawaslu ini mengadakan apa namanya rekrutmen ataupun tentang apa pegawai sipil terkait Bawaslu, langsung saja gabung, kalau ada kesempatan pasti bisa diterima seperti itu. Oke. Dan pesan saya yang kedua, pesan saya pribadi, kan tidak menuntut kemungkinan ya Mas ya, teman-teman yang sudah di kader sebagai peserta SKPP mencalonkan diri sebagai apa parpol atau anak parpol gitu kan. Ya. Tidak menutup kemungkinan dan tidak ada larangan dari Bawaslu gitu kan. Iya benar. Harapan saya teman-teman tidak melanggar ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Motivasi inspirasi buat semua atau kuotes dari saya adalah teruslah melangkah dan berjuang, karena ketika kita melangkah dan berjuang akan menemukan sesuatu yang baru. Jangan berhenti di situ. Ketika kita berhenti, kita nggak akan pernah tahu jalan di depan akan terjadi apa untuk diri kita. Oke, keren sekali. Boleh berpesan nggak saya juga untuk Mas Denny ini? Siap, monggo. Segera menikah Mas. Nunggu mak comblang. Karena revolusi juga demokrasi butuh bunga-bunga ini Mas. Kalau sampai nggak menikah ini bahaya ini Mas. Mas Suada siap kayaknya ini. Mudah-mudahan seperti itu. Barangkali itu aja Mas Denny. Makasih banget atas waktunya. Siap. Ceritanya, pengalamannya dan apa yang akan dilakukan ke depan untuk demokrasi lokal yang lebih baik. Amin. Semoga bisa bertemu di darat ini. Siap. Kita udah ketemu belum ya Mas? Kita belum bertatap muka ya, belum bertatap muka secara langsung gitu. Betul. Ya. Tapi Anda kata tatap muka pun saya belum bisa melihat wajahnya Mas Aziz. Wow, itu dark joss gitu. Dark joss banget, humor gelap. Yang jelas mata batinnya bisa saling melihat dan saling merangkul. Siap. Mas. Boleh, siap. Oke. Makasih Mas Denny, terima kasih Mas Aziz, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Ini akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.